nanti saudara akan ambil satu-satu ya, ini stiker dan isinya firman Tuhan, perkataan dari firman Tuhan. Setiap stiker beda-beda ya, mungkin nanti ada yang dapat yang sama, tapi mungkin akan ada yang berbeda. Dan saya berdoa setiap kita akan dapat yang tepat, yang Tuhan mau untuk kita belajar malam hari ini. Amin. Dan setiap firman ini saudara, ini perkataan dari firman ya, semua tertulis, ada ayat firmannya seperti yang saya pegang saat ini adalah Matius 6 ayat 24, yang artinya yang di sini dikatakan pengabdian mengubah segalanya. Amin saudara. Pengabdian kita kepada Tuhan, pengabdian artinya apa? Percaya. Ya, percaya kita kepada Tuhan itu mengubah segalanya. Ya, ini Matius 6 ayat yang ke-24. Nanti kita akan berdoa bersama-sama, nanti saudara akan ucapkan apa yang saudara dapatkan. Saya berdoa biar ini jadi jawaban. Ya, jawaban Tuhan buat setiap kita. Saya nggak ngerti pergumulan Bapak Ibu Saudara semua, saya nggak tahu. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang tahu semuanya. Ya, Dia Tuhan yang melihat, Dia Tuhan yang mengerti apapun yang kita lewati, jalan-jalan yang sehari-hari ini sedang kita lewati, dan pergumulan yang sedang kita hadapi. Dia Tuhan yang tahu. Amin saudara. Kita menyembah Tuhan Yesus yang hidup. Dia buktikan kuburnya kosong. Artinya apa? Dia bangkit. Dan dia diam di dalam hidup kita. Amin saudara. Ya, kita sebentar lagi minggu depan ya. Minggu depan kita akan merayakan Jumat Agung dan terus Paskah. Merayakan di mana kematian Tuhan yang menebus hidup kita semua. Ya, yang memindahkan kehidupan kita dari kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib. Sehingga kita ada hari ini sebagaimana kita ada. Karena pengorbanannya. Dia bayarkan hidupnya. Supaya kita yang harusnya mati, hari ini kita hidup. Karena Tuhan sudah tebus hidup kita. Amin. Dan kuburnya yang kosong membuktikan bahwa dia hidup. Setan mereka-rekakan yang jahat, dia pikir disalib dan selesai semuanya. Salah besar. Karena disitulah awal dari semua kemenangan yang hari ini dia berikan atas kehidupan kita. Amin saudara. Kuburnya kosong, tidak ada saudara, artinya dia bangkit. Ya, setan berkata, wah ini kalah. Justru ini kemenangan yang luar biasa. Amin saudara. Dan malam hari ini kita mau belajar setiap firman Tuhan. Kalau kita jadi orang Kristen biasa-biasa saja, sebetulnya kita rugi besar. Karena firmannya luar biasa saudara. Ya, firmannya dahsyat dan ajaib. Firmannya ini sampai hari ini tetap up to date saudara. Ya, tidak pernah ada kadaluarsa, tidak pernah ada penurunan nilai kebenaran dari firman Tuhan. Alkitab berkata firman-Mu adalah kebenaran. Di 2 Samuel 7 ayat yang ke 2 Samuel 7, coba kita buka dulu 2 Samuel pasal yang ke-7. 2 Samuel pasal yang ke-7. Kita buka 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-28. Sudah dapatkan semua? 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-28. Mari kita baca bersama-sama yang keras. Ya, itu sudah tertera di situ. Kita baca yang keras ya saudara. 2, 3. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Yang Dia janjikan baik atau jelek? Alkitab tuliskan di sini, yang Engkau janjikan perkara yang baik. Tuhan merencanakan dan Tuhan menyediakan dan menjanjikan semua perkara yang baik.
Dan Alkitab berkata, dialah Tuhan dan segala firman-Mu adalah kebenaran. Saudara percaya ini, saudara? Amin. Semua yang terjadi dalam hidup kita adalah perkara baik. Ya, semua yang terjadi yang kita alami hari ini adalah perkara yang baik. Walaupun sepertinya tidak baik. Saya berkata sepertinya. Karena apa? Karena memang ujungnya itu baik, saudara. Ya, kenapa kita tidak baik sedang mengalami pergumulan, diizinkan Tuhan melewati sepertinya hari ini serasa gelap. Ya, langit tak secerah yang dijanjikan. Tapi percayalah, saudara, besok pagi pasti ada terang. Amin. Kalau hari ini sepertinya kita di malam kan, besok pagi fajar pasti datang enggak? Pasti. Seperti itulah firman Tuhan. Ya, kebenarannya, firman-Nya adalah kebenaran. Dan Dia Tuhan yang menjanjikan perkara yang baik buat setiap kita. Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami semua proses, semua pergumulan, semua tantangan? Supaya kita belajar. Supaya kita mengalami mujizat yang dari Tuhan. Supaya kita merasakan kasih setia dan sayangnya atas hidup kita. Amin, saudara. Ini belajar, ini dasarnya dulu. Ya, kita belajar bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Dan janjinya itu ya dan amin. Karena firman Tuhan di Yesaya juga dikatakan Dia merancangkan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ya, Dia menyediakan semua yang baik, bukan rancangan kecelakaan untuk supaya kita menghadapi kecelakaan, bukan, saudara. Tapi kalau kita sedang menjalani sepertinya tanda petik ini ada rancangan-rancangan yang celaka, sepertinya, tapi itu bukan celaka. Karena ujungnya Dia mau menunjukkan aku hidup. Ya, karena Tuhan mau menunjukkan ini kasih setiaku. Kalau manusia tidak bisa, ini aku Tuhan yang bisa melakukan segala perkara. Amin. Nah, itu Tuhan Yesus yang hari ini Bapak, Ibu, Saudara, Saudari dan saya sembah. Ya, Yesus hidup. Alami, saudara. Ya, alami. Nanti salah satunya firman yang di sini itu ditulis jangan banyak mikir. Ya, nanti salah satunya nih, kalau yang nanti saudara dapat jangan banyak mikir, artinya apa? Tuhan mau kita percaya lebih lagi. Ya, jangan kakean semua dipikir, saudara. Gak cukup pikiran ini. Dia Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta. Kita cuma punya otak sekepal, mau mengerti semuanya. Bisakah? Gak bisa, saudara. Makanya jangan banyak dipikir. Tapi apa? Percaya saja. Ya, percaya pengabdian kita kepada Tuhan, percaya kita kepada Tuhan mengubah semuanya, membuat yang tidak mungkin jadi mungkin, yang membuat tidak bisa menjadi bisa. Dan hari ini kita mau belajar dari firman-Nya. Ya, banyak sekali, saudara, tapi paling tidak hari ini kita belajar. Saya tadi Tuhan ngomong ada 3 hal, saudara. Tidak usah banyak-banyak, 3 aja. Ada 3 kunci yang membuat bagaimana firman ini kita alami dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama, kita buka dulu di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Firman yang sudah sering dan saya percaya ini seperti ayat emas. Ya. Tapi Tuhan sedang mengajar saya sesuatu yang ajaib. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Dan apa, saudara? Kebenarannya. Cari. Yang pertama, cari, saudara. Itu tidak datang begitu saja. Namanya kerajaan Allah dan kebenaran tidak datang begitu saja. Tapi Alkitab mengajarkan, carilah dahulu. Artinya, dari semua yang kita cari dulu kerajaannya, cari dulu kebenarannya. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau saudara baca dari pasal yang ke ayat yang ke-25, terus saudara baca nih, semua yang dicari apa sih? Makan, minum,
pakai. Artinya apa? Kehidupan normal sehari-hari. Ya, ini kehidupan normal sehari-hari. Alkitab berkata apa? Semuanya itu. Artinya semua ya yang kita butuhkan untuk kita makan, yang butuhkan kita untuk minum, yang kita butuhkan untuk kita pakai. Alkitab berkata akan ditambahkan kepadamu. Tapi yang pertama kuncinya kita belajar apa? Cari dulu saudara. Prioritaskan yang utama ialah kenali Tuhan dan firman-Nya di dalam hidup kita. Baca Alkitab saudara. Ya, firman ini diberikan buat kita untuk sebagai buku panduan, guidance, petunjuk buat kita menjalani kehidupan. Ketika kita mengalami jalan buntu, jalan keluarnya di mana? Di firman ada saudara. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Akunya itu siapa? Yesus. Yesus itu firman. Di Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Ya. Jadi mari saudara, yang pertama-tama prioritas kita cari Tuhan dan kebenarannya. Ya, kerajaannya kita cari dulu, jangan kerjaannya. Nah, sedikit tuh saudara, keplesetnya sedikit. Kerajaan atau kerjaan yang saudara cari. Ya, kejar sebagai prioritas utama dalam hidup kita, yaitu apa? Kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Dan Alkitab berkata janjinya, apa yang kamu butuhkan untuk kamu makan, apa yang kamu butuhkan untuk kamu minum, apa yang kamu butuhkan untuk kamu pakai, Alkitab berkata akan ditambahkan kepadamu. Berarti firman Tuhan di dalam kitab Mazmur, orang benar tidak pernah meminta-minta roti. Itu ya dan amin saudara. Saudara percaya? Ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah, bukan kerjaannya, bukan cari kerjaan-kerjaan, tapi kita kejar dan mencari sebagai prioritas yang utama dari yang kita cari, yang penting. Saudara harus sadari dulu yang pertama ini penting saudara. Ya, yaitu cari Tuhan dan cari kebenarannya. Nanti perkara kita makan, kita minum, kita pakai, pasti dia tambahkan. Dan bagaimana itu jadi firman yang jadi daging dalam hidup kita, artinya hidup kita terpelihara oleh Tuhan, janjinya itu nyata, ialah yang pertama kita belajar kuncinya, cari. Prioritaskan Tuhan dan kebenaran dan firman sebagai yang utama dalam hidup kita. Saya bersyukur sekali dari kecil saudara, ya. Ada satu fondasi, ada satu batu yang orang tua saya tanamkan dalam hidup saya. Saya bersyukur sekali. Dari kecil saudara, dididik karena jeblor lahir sudah Kristen. Ya, jeblor ngek itu sudah haleluya saudara ya. Sudah langsung Kristen karena orang tua saya sudah kenal Tuhan. Dan saya diajar dari kecil dikenalkan juga kepada Tuhan yang ayah saya sembah. Dan berjalannya waktu saya sekolah dari SD, dari kecil saudara, dari kecil kalau kepengen apa-apa saudara, pengen sesuatu gitu ya, misalkan nih hal sepele, kadang-kadang saya berkata lihat temennya sekolah waktu itu masih SD pakai tas baru saudara, namanya anak-anak lihat temennya pakai tas baru kepengen ya. Saya masih ingat itu, saya tak ngomong sama papi saya, papi aku kepengen beli tas baru, beliin aku tas baru. Dan saya bersyukur ayah saya itu mengajari saya berdoa. Bukan saya dibelikan itu, enggak saudara. Berdoa, kamu belajar ngomong sama Tuhan. Masih kecil loh saudara. Secara nalar pikiran enggak mengerti saya. Waktu itu, ya. Tapi saya bersyukur di sini tuh ayah saya mengajari saya untuk menamanya cari siapa? Cari kerajaannya dulu, cari firman-Nya dulu, kejar itu dulu, nanti itu ditambahkan, nanti kamu dikasih bonus. Dan ketika dia berkata, minta sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, ya, itu segala urusan saudara. Terus dari SD, SMP, terus akhirnya lama-kelamaan membuat saya tidak pernah minta. Ya, tapi setiap kali punya keinginan, saya berdoa. Saya hadapkan keinginan saya itu kepada Tuhan.
Dan saya bersaksi, saudara, saya bersyukur sekali. Itu didikan yang luar biasa, di mana ayah saya mengajarkan saya untuk saya berjalan dengan Tuhan, mengejar dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan semuanya ditambahkan. Dan saya bersaksi kepada saudara, ya dan amin. Semua Tuhan tambahkan dari kecil, saudara. Nanti perkara kepengen makan sesuatu makanan, sekarang mungkin KFC, apa McD atau apa, saya pergi beli bisa nggak? Hari ini bisa. Tapi sometimes, saudara, saya cuman bukan ngetes ya, saudara, tapi saya tuh berkata, Tuhan, lagi kepengen roti nih. Ya, berapa minggu yang lalu saya kami istilahnya sedang di istilahnya apa ya? Pokoknya kami sedang ada di luar kota gitu ya. Terus saya tinggal di hotel, nggak bisa pergi kemana-mana. Punya keinginan, ingin roti, karena saya ini penggemar roti, saudara, daripada makan, ya. Nah, saya ini penggemar roti itu saya cuman bergumam, Tuhan pengen roti, ya. Tapi kan saya nggak bisa keluar, jadi saya di dalam kamar aja. Saya cuma berkata, saya bahkan dengan suami dan anak saya pun saya nggak cerita. Itu hanya saya sendiri dengan Tuhan. Saudara tahu, saya bergumam pagi, kira-kira siang, jam 1, jam 2 gitu ya. Ketika saya sedang jalan ke lobi gitulah, jalan-jalan ke lobi, tiba-tiba bertemu dengan satu orang. Dia membawakan satu troli, isinya macam-macam. Saya tidak lihat, saudara, ternyata ada satu tas, isinya roti, saudara. Satu tas, tidak cuma satu biji, satu tas, saudara. Isinya mungkin ada 7 atau 8 roti, saudara. Waktu saya buka, saya berkata, wow, ajaib. Ya itu alami, ditambahkan. Cari dulu kerajaannya, cari dulu kebenarannya. Saya berkata, kebenarannya apa? Tuhan, saya bergaul dengan Tuhan. Saya ngomong secara pribadi, saya utarakan keinginan saya. Ya, ini perkara kecil, saudara. Tapi dia nyatakan, dia tunjukkan, aku hidup. Ya, aku Tuhan yang kamu sembah, Tuhan yang hidup. Dan dia terbukti sampai hari ini, sampai detik ini, sampai saat ini. Yesus yang kita sembah hidup, saudara. Itu sebabnya saya tadi berdoa dan sungguh-sungguh saya minta, Tuhan, nyatakan pribadimu. Sungguh saya berdoa saudara mengalami secara pribadi bersama dengan Tuhan Yesus yang saudara sembah itu benar-benar hidup. Ya, ini yang pertama. Kita belajar cari dulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Nanti janjinya untuk jadi nyata dan ditambahkan dalam hidup kita itu ya dan amin. Tapi jangan lupa, yang pertama cari dulu. Artinya kita tidak boleh jadi orang yang malas. Ya, bukan malas untuk belajar, tidak boleh malas baca firman Tuhan, tidak boleh malas berdoa. Ya saudara, tidak boleh malas ngomong dengan Tuhan, berbicara. Dalam apa? Ketika kita bicara dengan Tuhan itu kita utarakan di dalam doa-doa kita. Ya, cari. Jadi jangan malas baca Alkitab. Ya, ayo yang masih malas hari ini bertobat. Baca Alkitab, saudara, karena firman inilah kehidupan kita. Yang pertama itu ya. Sekarang yang kedua, kita buka di Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Yohanes 8 ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata di sini, yang pertama tadi kita mencari, ya, prioritaskan dalam hidup kita, cari firman dan kebenaran. Dan yang kedua, firman Tuhan berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tadi yang pertama kita cari kan saudara. Setelah kita mencari, dituntun kepada yang kedua yaitu apa? Kamu akan mengetahui. Ketika kita mencari, kita akan ketemu. Kalau nggak pernah dicari, bagaimana kita bisa menemukan? Ya, cari dulu. Setelah mencari dalam perjalanan hidup kita, kita akan menemukan. Kata di sini, mengetahui kebenaran, kita menemukan kebenaran, itu ada tambahannya saudara. Kalau dalam bahasa Inggris, by relationship.
Dengan kita bersekutu bersama dengan Tuhan, dengan kita menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan, kita akan mengetahui kebenaran. Ya, jadi bukan kebenaran datang begitu saja. Setelah kita cari, kita jalan ini. Namanya membangun hubungan, kita jalan sama-sama dengan kebenaran itu. Nah, pada saat kita berjalan bersama-sama, kebenaran itu artinya apa? Kebenaran yang kita ketahui, Alkitab berkata, akan membuat hidup kita merdeka. Ya, akan membuat hidup kita dibebaskan, dilepaskan dari apa? Dari semua ketakutan, dari semua kekhawatiran, dari semua kecemasan, dari semua istilahnya pergumulan kehidupan yang kita sedang hadapi, saudara. Pergumulan dan persoalan mungkin belum pernah nggak pergi kemana-mana gitu ya, tetap ada di depan kita. Tapi kita punya kemerdekaan. Artinya apa? Bebas dari semua rasa ketakutan, khawatir. Bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena kebenaran yang kita ketahui ketika kita jalan bersama dengan Tuhan, yang adalah kebenaran itu membuat hidup kita merdeka. Kita tidak jadi orang yang terbelenggu, tapi merdeka. Membuat firman itu jadi nyata dalam hidup kita. Ya, firman Tuhan berkata, kenapa jiwamu gundah gulana? Berharaplah kepada Allah. Berharaplah kepada kasih setianya. Setiap janji yang Tuhan katakan di firman, ya saudara, ini ya dan amin. Ya dan amin. Alami. Nah, ketika mengalami, saudara baru tahu, oh iya ya, firman ini hidup. Ya, oh iya ya, Yesus yang aku sembah ini nyata. Alami, saudara. Ya, alami dengan Tuhan masing-masing pribadi. Mungkin coba sekarang dibagi dulu ini apa firmannya. Saudara masing-masing berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mungkin biar cepat di split gitu ya, saling membagi. Ya. Saling membagi ya, biar cepat. Dalam nama Tuhan Yesus semua masing-masing dapat seperti yang Tuhan itu mau. Biar Tuhan bicara lewat setiap firman yang saudara dapatkan malam hari ini. Ya, enggak usah milih-milih. Ya, enggak usah milih, wis pokoknya ngambil, enggak sama itu. Ya nanti mungkin ada yang sama. Tapi satu orang satu saja ya, jangan banyak-banyak, cukup satu saja saudara. Cukup satu saja. Ini bisa ditempel, boleh ditempel di mana saja, yang saudara bisa ingat terus firman Tuhan hari ini. Siapa yang dapat jangan mikir, jangan banyak mikir. Ya, siapa yang dapat paksakan kehendakmu, rencanamu jadi atas hidupku. Ya, amin saudara. Nanti ada lagi yang dapat pengabdian mengubah segalanya. Ya. Terus jangan melihat hasil. Ada yang dapat jangan melihat hasil. Ya. Artinya apa? Percaya saja saudara. Ya, itu jangan melihat hasil itu artinya apa? Jangan minta bukti. Ya, Tuhan itu sudah membuktikan. Hari ini kita ada, itu sudah bukti dari kasih setia Tuhan. Terus apa lagi nih? Banyak saudara ya. Dan bagaimana kebenaran ini yang kita ketahui hari ini untuk memerdekakan hidup kita. Ya, jalani. Yang tidak boleh banyak mikir, pegang di kepalanya. Jangan banyak mikir, percaya saja. Ya, percaya saja. Oke? Ya, semua dapat pas pasti. Ya, semua pasti pas. Seperti yang Tuhan mau, Tuhan bicara dalam hidup kita. Ayo saja kakek mikir, ya. Mari gelinding wae sama Tuhan. Oke, jadi yang pertama kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti janjinya semua firman-firman Tuhan kita terima dan ditambahkan hidup kita. Yang kedua, kita apa tadi? Yang kedua, menjalin hubungan dengan Tuhan. Artinya jalan dengan kebenaran itu. Firman ini yang kita baca tiap hari.
jalani saudara. Dan firman yang kita jalani dan hidupi bersama dengan Tuhan itu artinya firman ini yang kita ketahui akan membuat hidup kita merdeka. Disitulah kita terima kemerdekaan, kita terima semua janji-janji Tuhan itu jadi nyata. Amin saudara. Yang ketiga, kita belajar Mazmur 103 ayat yang ke-20. Mazmur 103 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata di sini ada janji yang ajaib. Mazmur 103 itu, pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Amin saudara. Kita adalah generasi terdahsyat di akhir zaman. Amin. Kita adalah pahlawan-pahlawan Tuhan yang gagah perkasa. Amin. Kita berkata, kita adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa yang melaksanakan firman-Nya. Ada terjemahan yang lain di sini kita belajar setelah kita cari kerajaan Allah, kita jalani. Yang ketiga apa saudara? Taati. Ya. Melaksanakan firman itu. Nek cuman kita tahu, terus kita berhenti di pengetahuan saja, rugi saudara. Kita nggak ngalami. Ya, setelah kita mencari, sudah nyari, ketemu, terus saudara cuman lihat begini, terus saudara letakin, tidak digunakan, rugi saudara. Saudara tidak merasakan, misalkan nih contoh nih air nih, ya. Saudara cari nih, sedang haus, cari kebenaran, kita menemukan, ya inilah ada air kehidupan, ya. Terus saudara cuma lihat, pandangi gini, terus saudara letakkan, saudara tidak melaksanakan firman itu, ya haus saudara tidak terpenuhi saudara. Tapi kalau saudara terus buka, terus saudara minum, segar. Saudara merasakan kesegaran dan kehausan saudara hilang. Jadi kunci yang ketiga apa? Taat. Lakukan firman yang kita dengar. Bukan cuma sekedar firman dari orang lain, dari siapapun tapi firman yang saudara tadi sudah jalani secara pribadi. Ya, dan itulah saudara akan terima berkatnya semua firman ini jadi daging. Ketaatan kita kepada firman Tuhan, ketaatan kita kepada suara dari firman itu dan kita melaksanakan akan membuat terobosan, akan membuat kita terima mujizat, akan membuat kita terima anugerah dan kemurahan Allah, kemurahan manusia kita terima saudara. Amin saudara. Satu hari saya punya pengalaman. Ini loh saudara, ketaatan membawa berkat. Ya, dengar firman-Nya, saya menuruti, saya terima berkatnya. Waktu itu saya sedang di luar negeri. Tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, saya ngalami istilahnya apa? Sakit punggung. Ya, sakit punggung yang benar-benar sakit saudara. Seperti otot kecepit. Ya, untuk gerak itu susahnya setengah mati. Dan itu datangnya tiba-tiba. Tiba-tiba kami ini sedang pergi bersama-sama. Saudara tahu, saya tidak bisa gerak, saya sulit sekali. Akhirnya yang lainnya pada pergi kemana-kemana, saya diam di dalam bus. Karena kesakitan yang luar biasa. Dan pada saat itu saya berdoa, saya mencari kebenaran saudara. Saya langsung berkata, Tuhan, ini sakit boyokku. Ya, terus saya dengar suara saudara. Saya tadi mencari ya, saya nggak diam, saya cari, langsung saya cari Tuhan. Saya urapi dengan minyak, sudah saudara. Ya, terus step yang kedua saya menjalani bersama dengan Tuhan. Saya dengar suara saudara, minum Ponstan. Ini suara yang saya dengar. Ya, terus nah itu kakean mikir. Ya, saya jawab saudara, loh sudah, saudara tahu ya, sudah kecepit. Sakit, udah diomongi, saya dengar suara, saya cari Tuhan, Tuhan berfirman, minum Ponstan.
kasih tahu saudara, ketaatan itu tidak semudah kata-kata. Karena apa? Kakean mikir, saudara. Banyak mikir. Saya ngomong gini, lah mau sakit boyok kok minum Ponstan? Saudara, apa hubungannya Ponstan dengan sakit boyok? Saya tidak tahu. Saudara tahu, saya tidak mengerjakan, saya tidak melaksanakan firman yang saya dengar suaranya. Seharian saudara, saya sakit luar biasa. Sampai sore. Setelah makin malam makin sakit, tiba-tiba nih saudara, di hati gini, kenapa aku tidak nurut aja ya? Suruh minum Ponstan, nurut aja lah. Saya cari di tas. Ya, saya ini tidak selalu, karena tidak penggemar dan tidak suka minum obat, jadi terbatas. Tapi ketika saya cari di tas saya, ternyata saya bawa Ponstan. Nah itu loh saudara. Kalau Tuhan berfirman, artinya dia sudah tahu di tasmu itu ada. Padahal tas saya bawa kemana-mana. Lah bahwa saya kesakitan di bus itu ya saya bawa itu saudara. Tapi tidak saya laksanakan firman-Nya. Seharian saudara. Terus sore menjelang agak malam tambah sakit, saya gini, kenapa saya nggak nurut aja ya diminumi Ponstan? Saudara tahu, saya bersaksi. Langsung saya minum, tidak sampai 1 jam sakit saya hilang total. Total hilang, dari tidak bisa bergerak sampai bergerak dengan bebas, dan saya sampai pulang saya tidak sakit lagi. Apa hubungannya Ponstan dan sakit boyok? Tidak ada. Hubungannya adalah ketaatan. Ya, ketaatan itulah membawa kesembuhan dalam hidup saya. Itu aja saya sudah menunda taat 1 hari. Coba saya begitu sembuh saya gini, ya ampun bodohnya. Kenapa enggak dari pertama saya dengar minum Ponstan, tak turuti diminum, langsung sembuh saudara. Saya tidak menderita sepanjang hari. Itu pergi kemana-kemana saya enggak bisa ikut. Saya diam di dalam. Nah, ini saya bersaksi, saya berkata ketaatan membawa mujizat kesembuhan dalam hidup saya. Lewat cara apa? Tuhan bisa pakai segala macam cara, saudara. Ada lagi kesaksian. Seorang waktu itu kami ada sekolah Alkitab. Ya, sekolah Alkitab dari tahun 99 ya, saudara. Terus ada di salah satu tahun ada 1 siswa laki-laki itu sekolah di tempat kami. Setelah sekolah, dari kesaksiannya kita dengar ini sudah menikah, tapi sudah 7 tahun tidak punya anak. Waktu itu, waktu suaminya ini sekolah. Selesai 6 bulan sekolah selesai. Tiba-tiba tahun berikutnya kita mulai lagi sekolah. Yang daftar istrinya saudara. Ya, yang daftar istrinya karena mereka punya toko, jadi sekolahnya gantian. Oke, ini suami sekolah dulu, setelah selesai tahun berikutnya istrinya yang sekolah. Dan saudara tahu begitu selesai suami istri di sekolah dalam 2 tahun ya, 2 tahun itu selesai. Tahun ketiga atau keempat saya dengar mereka punya anak. Karena janjinya waktu itu Tuhan beri firman, kamu sekolah. Apa hubungannya sekolah sama punya anak? Sudah 7 tahun tidak punya anak. Tidak ada hubungannya. Tapi ketaatan mendengarkan suara firman itu membawa mujizat. 7 tahun tidak bisa punya anak, tiba-tiba sekarang anaknya berapa? 2. Tuhan tidak ngasih, sudah mengirimkan mujizat itu tidak cuma 1, 2 saudara. Dari tidak bisa punya anak sudah 7 tahun lebih, sekarang punya anak 2. Ya, dengarkan firman dan laksanakan saudara. Taat dengan setiap firman yang Tuhan itu perkatakan dalam kehidupan kita. Ketaatan kita itulah yang membawa berkat. Ketaatan kita melakukan firman dan suara yang Tuhan beri dalam hati kita. Ketaatan butuh percaya, saudara. Ya, ini ayat yang terakhir, Amsal pasal yang ketiga, kita buka. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima dan yang keenam. Kita baca sama-sama. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Ayat yang ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ini pasti firman yang sudah sering kita dengar, betul? Tapi hari ini Tuhan ingatkan kembali, percayalah kepada Tuhan. Ketaatan kita melakukan karena apa? Karena percaya. Waktu saya mendengar pertama minum Ponstan, bukan tidak percaya saudara sebetulnya, percaya tapi saya mikir, ya jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Lah itu saudara, saya pikir hubungannya apa sakit boyok kok minum Ponstan? Nah ini saraf kok saudara, ya. Tapi Tuhan itu mau berkata, sudah taat saja. Nah, ini yang tadi kita berkata firman Tuhan adalah kebenaran dan dia itu selalu menjanjikan perkara yang baik. Kenapa saya diizinkan sakit saudara? Padahal sedang pergi nih, ya sedang pergi bersama-sama, bukan sedang pergi santai. Maksudnya kita sedang pokoknya melaksanakan tugas gitu ya, dan tiba-tiba sakit. Tetap saya berkata perkara yang baik, karena disitulah saya diajari Tuhan tentang kebenaran. Saya diizinkan. Kadang kita ini sering mau ngalami mujizat tapi tidak mau ngalami pergumulannya, betul ya? Kita nih mau terima hal yang ajaib tapi tidak mau kepepetnya saudara. Nah di sini ketika kita sebagai manusia sudah tidak sanggup, kita percaya kita punya Allah yang sanggup. Kita punya Tuhan yang sanggup mengatasi semua pergumulan kehidupan kita. Dia Tuhan yang melihat apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jadi ketaatan kita karena percaya. Setelah sore saya mikir, kenapa saya tidak ngikuti saja ya suaranya minum Ponstan. Akhirnya saya lihat di tas saya, ternyata saya bawa. Ya, firman Tuhan ini hidup saudara. Namanya firman adalah kebenaran. Yang Tuhan perkatakan dalam hidup kita tidak akan keluar dari firman. Pasti itu semua ada di firman. Yang Tuhan sampaikan tidak akan keluar dari firman saudara. Makanya kita cuma apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Artinya dengan seluruh keberadaan kita, semua pikiran, perasaan kita, mari percaya kepada Tuhan. Jangan banyak mikir, ya. Jangan semua dipikir, saudara. Tidak cukup ini. Otak kita sekepal untuk mengerti Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Tidak cukup, saudara. Tapi mari belajar percaya kepada Tuhan. Jadi kalau semuanya ini saudara, yang pertama mencari, terus kita menjalin hubungan dengan Tuhan secara pribadi sampai kita ketahui kebenaran itu dan kita taat melaksanakan firman yang kita dengar, yang Roh Kudus bicara dalam hati kita. Itu bungkusnya satu, percaya. Satu balon gedenya itu percaya. Dan itu kunci yang sangat besar bagaimana firman jadi daging dalam hidup kita. Kalau kita tidak mempercayai saudara, bagaimana hal itu bisa terjadi atas hidup kita? Ya, akui dia dalam segala lakumu. Artinya apa? Ikut sertakanlah Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita saudara. Dan kita akan melihat Tuhan itu hidup. Kita akan melihat janjinya ini ya dan amin. Firman-Nya ya dan amin. Waktu saya sesungguhnya sekian tahun gak punya anak, terus tiba-tiba Tuhan kasih kami, karuniakan kami anak. Sekarang kami dikaruniai 2 saudara. Waktu punya anak pertama, kita sebenarnya sudahlah 1 aja. Ya, karena begitu punya anak pertama, waduh, dari kami cuma berdua, tiba-tiba lahir 1 anak itu, seluruh kebutuhan itu berlipat kali ganda saudara. Boro-boro 2 ya saudara, 1 wes, aduh rasanya tuh takut. Ya, waktu itu saudara, tapi tiba-tiba Tuhan berkati kami kembali, dia mengupai kami kembali dan kami dianugerahi lagi putri kedua saudara. Waktu itu waduh kalau mikir nanti sekolahnya bagaimana, masa depannya bagaimana, waduh gak tekan saudara, ya gak nyampe istilahnya. Tapi saya belajar mencari dahulu kerajaan Allah
dan kebenarannya. Berjalan bersama dalam kebenaran itu. Dan alami, taat. Dan janjinya dia berkata, aku jamin masa depannya anak-anakmu. Aku jamin sekolahnya anak-anakmu. Saudara tahu, waktu dari TK mau masuk ke SD, saya nggak punya uang saudara untuk bayar uang gedung. Ya, tapi Tuhan pakai cara yang luar biasa waktu itu. Kalau saudara ingat, tiba-tiba kami memulai sebuah sekolah. Di situ, caranya Tuhan nolong seperti itu saudara. Jadi akhirnya anak saya ya nggak usah sekolah di luar, sekolah di tempat sendiri saudara. Yang punya sekolah kenapa sekolah di luar? Ya, saya sampai waduh cara Tuhan ajaib. Dia menyediakan jalan yang tidak pernah kita pikir saudara. Ya, saya nggak punya uang buat bayar uang gedung saudara. Lah ketika punya sekolah sendiri, kita semua istilahnya para pelayan Tuhan di sana, ya nikmati berkat tuh saudara. Nggak perlu pakai uang gedung loh. Ya, dan itu uang gedung nggak cuma buat kami, buat semua orang yang daftar hari-hari itu tanpa uang gedung. Dan itu blessing besar buat banyak orang. Pada tahun 2007 itu saya masih ingat. Ya, ini loh jaminan Tuhan. Sekolahnya anakmu tak jamin gitu. Dan saya bersaksi sampai hari ini, dia Tuhan tidak pernah terlambat menolong anak-anaknya. Tidak pernah terlambat. Pada saatnya kami harus bayar uang kuliah, pada saatnya kami harus bayar uang SKS semesteran, tidak pernah terlambat. Mepet, ya, tapi tidak telat, saudara. Ya, itu Tuhan kita. Bagaimana janjinya firman ini kita terima jadi nyata? Cari kerajaan Tuhan dan kebenaran. Taati setiap apapun yang dia katakan. Ketika dia ngajar kita untuk nabur, ngajar kita untuk memberikan setia, memberikan perpuluhan, ya, terus mengajar kita bagaimana mengelola setiap berkat Tuhan. Kita cuman mengelola, bukan pemilik. Pemiliknya itu Tuhan. Ketika dia suruh nyalurkan ke kanan, ke kiri, blessing A, blessing B, kerjakan saja. Ketaatan kita membawa berkat. Ketaatan kita membawa mujizat dalam hidup kita. Ketaatan kita melaksanakan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Walaupun sepertinya tidak ada hubungannya, saudara. Tapi percayalah, ketaatan kita itulah yang membuat Tuhan melakukan banyak perkara, mengubah banyak hal dalam hidup kita. Amin, saudara. Jadi percaya kepada Tuhan dan akui dia dalam segala laku. Ada terjemahan yang bagus di dalam bahasa Inggris. Kita lihat ya saudara ya. Trust in the Lord completely. Jadi percayalah kepada Tuhan dengan komplit, jangan setengah-setengah. Dengan utuh. Ya, artinya segenap hati itu keseluruhan keberadaan kita. Mari kita percaya kepada Tuhan. Lebih dari semuanya yang kita lihat hari ini. Ibrani 11, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat, betul? Dan yang kita harapkan. Memang belum kelihatan hari ini, tapi mari percaya. Janjinya ya dan amin. Firman-Nya hidup, tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Percaya saudara? Percaya saudara? Akui dia dalam segala lakumu. Itu diterjemahkan di sini. Jangan kita bersandar kepada own opinion. Jangan kita cuma pada opini kita, pengertian kita sendiri. Rugi saudara. Kalau Tuhan berkata jangan banyak mikir, saya belajar itu salah satu warisan dari Kong Yusak ya. Tidak banyak mikir, cuman apa? Percaya. Ya, hari ini ada bukunya, buku terbarunya, meluruskan iman yang bengkok. Salah satu kesaksian di buku itu saudara, nanti kalau yang mau bisa beli ya saudara ya, murah 20.000, tapi kekayaannya, firmannya luar biasa. Salah satu kesaksian di buku itu saudara, beliau kan dokter gigi. Ya, ada satu pasien minta dicabut. Ya, giginya ada yang enggak beres minta dicabut. Tapi sebagai dokter gigi dia tahu ini enggak bisa dicabut. Karena kalau dicabut bahaya sarafnya putus. Ya, bahaya. Sudah tahu nih, enggak bisa dicabut. Kalau dicabut nanti putus. Jadi pergilah ke ahli bedah sana.
Tapi ahli bedah pun berkata, tidak bisa. Nah, anak Tuhan ini pasien ini anak Tuhan, mungkin sering dengar kesaksian, sering dengar kesaksian dari Pak Yusak sudah. Pak dokter berdoa tuh, anak Tuhan. Jadi kayak ditantang saudara, berdoa. Terus Tuhan ngomong apa? Ya memang putus syaratnya, tapi bisa nyambung. Ya jabutan, punya iman yang luar biasa, dia percaya. Ketika bilang bisa nyambung, lah begitu Tuhan Pak Yusak berkata bisa nyambung, pasien ini percaya saudara, jabut aja. Saudara tahu, dan Tuhan memang bilang 3 bulan akan nyambung, 3 bulan, ya. Dan ketika dicabut, betul saudara, sarafnya putus, gak bisa merasakan apa-apa. Berapa lama? 3 bulan. 3 bulan kurang 2 minggu, kok masih gak ada tanda-tanda apa? Masih kerasa? Enggak. Masih mati rasa, masih putus saudara. 3 bulan kurang 1 hari, tetap gak kerasa apa-apa. Ya, gak ada perubahan apa-apa. 3 bulan kurang 1 jam, tetap gak kerasa apa-apa saudara. Tapi ketika pokoknya tidur, malam, besok pagi bangun, pas genap 3 bulan saudara, nyambung saudara. Nah itu loh Tuhan. Itu loh Tuhan saudara. Ya, percaya. Hanya percaya yang dia dengar. Secara logika manusia, apa bisa saudara saraf putus nyambung itu piye kalau bukan tangan Tuhan? Manusia yang tidak bisa. Mari percaya saudara, kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang sanggup melakukan banyak perkara yang mustahil saudara. Itu Allah yang kita sembah. Ya. Jadi kalau hari-hari ini Tuhan izinkan kita mengalami semua proses, ada tujuan dan maksudnya untuk Dia menyatakan kemuliaannya di dalam hidup kita. Untuk Dia menyatakan dirinya, aku hidup. Firman-Ku ya dan amin. Alami saudara. Alami dengan Tuhan secara pribadi. Dan engkau akan berkata, ya Tuhan itu hidup. Bukan lagi dari kata orang, bukan cuma dengar kesaksian orang. Aku mengalaminya sendiri. Amin saudara. Saksian lagi saudara. Saya ngalami, jadi saya sakit, istilahnya apa ya? Sakit punggung beberapa kali saudara. Tapi cara Tuhan menyembuhkan berbagai macam cara. Ya, tapi betul ketaatan itu kunci. Percaya kita kepada Tuhan itu kunci. Kunci untuk mendatangkan mujizat dalam hidup kita. Satu hari saya sakit bukan punggung, tangan saudara. Tidak tahu kenapa bangun tidur tiba-tiba tangan saya sebelah kanan, ya sebelah kanan itu sakit sekali saudara. Tidak bisa, orang bilang sengkleh, tahu ya? Mau buat sisiran rambut gini loh saudara, tidak bisa. Istilahnya ya itu dibilang sengkleh ya saudara ya. Tidak tahu kenapa. Terus saya berdoa begitu saya, Tuhan tanganku kok sakit. Aku minta ampun kalau ada yang salah dengan tangan ini. Saya bertobat dulu. Tuhan ingatkan dan tunjukkan. Tapi Tuhan tidak ngomong apa-apa saudara. Ya, terus saya coba pijet. Tidak ada suara apa-apa. Saya pergi pijet saudara. Dipijet. Tidak mengurangi rasa sakit dan tidak membuat tangan saya lebih baik. Masih istilahnya sengkleh sudah. Terus tiba-tiba saya harus pelayanan. Waktu itu hari Sabtu saya harus pelayanan dan itu hari Jumat ya. Terus Tuhan tiba-tiba ngomong begini, pergi ke dokter. Ya. Suaranya pergi ke dokter. Nah, saya ini sejujurnya takut jarum suntik, ya saya makanya takut ke dokter karena takut suntik juga, takut lah pokoknya. Tapi ada suara pergi ke dokter. Saya ngomong dengan suami saya, oke, saya mau pergi ke dokter. Dan waktu saya ke dokter, terus betul saudara, saya suntik ya, biar cepet katanya gitu. Aduh, saya sudah paling takut disuntik. Saudara tahu, sekali saya pergi ke dokter, tidak cuma 1 suntikan, 7 sempurna tenang saudara. Tidak cuma 1 suntikan, 7 saudara. Saya bilang, kok banyak sekali? Ya, di titik sini, titik sini, titik sini. Waduh, banyak sekali saudara. Tapi karena sudah
istilahnya orang bilang saya kepepet, ya, tapi saya juga mendengar suara pergi ke dokter, saya nurut, ya, saya langsung ke dokter, disuntik sama Sinjai 7 kali, oke lah Tuhan. Tapi saudara tahu saya bersaksi, saya kan takut nih, takut kenapa? Takut sakit. Setiap kali mau disuntik saya berdoa, Tuhan tolong. Saudara tahu, saya seperti dibius. Jadi waktu masuk itu seperti nggak kerasa apa-apa gitu loh. Saya sampai tanya, sudah, kamu kenapa diem terus? Sudah selesai katanya gitu. Oh gitu. Nah itu loh saudara, Tuhan tolong. Saya berkata Tuhan tolong. Dan dia memang menolong, mematikan, mati rasa, ya. Setelah disuntik semua, terus saya perjalanan keluar kota. Apakah langsung sembuh waktu itu? Enggak, saudara. Tapi hari itu Tuhan mengajarkan saya untuk apa? Ngucap syukur. Ya, ngucap syukur. Terus saya pergi, saya tidak mau ngomong kalau saya ini sakit. Dan saya tidak nyetir karena tangan kanan saya sengkleh, yang drive suami saya. Dan kita pergi. Sepanjang di jalan pun tangan saya masih, istilahnya orang bilang ya saya gendong gini. Masih sakit, saudara. Terus supaya tidak ketahuan, kalau tangan saya sakit kan kalau datang ketemu gitu kan kasih salam gitu ya. Ini saya cuman istilahnya senyum, bungkuk-bungkuk gitu ya. Itu kalau nggak salah sudah masa pandemi juga sih. Jadi puji Tuhan nggak usah salaman tuh saudara tuh kan memang gitu ya. Akhirnya sudah. Nah, di sini saudara, saya berkata saya tidak mau cancel pelayanan, pokoknya saya tetap mau pergi melayani Tuhan walaupun kondisi badan saya sakit. Cuma tangan, tapi seluruh badan sakit saudara, ya. Tapi saya tetap terus, saya berkata Tuhan, aku mengucap syukur. Terus saat ujian penyembahan, saudara. Nah, di sini saya mengalami kesembuhan. Saat ujian penyembahan, saudara, dengan segenap hati Tuhan, aku mau mengalami Engkau. Aku mau mengalami Engkau, saudara. Terus saya memuji, saya menyembah, saya angkat tangan saya gerak-gerakkan, saya nyembah Tuhan. Saya terus angkat. Loh, tiba-tiba saya sadar, loh, kok enggak sakit, saudara. Suami saya lihat, loh kok tangannya sudah diangkat. Tadinya di mobil masih sengkleh, saudara. Saya angkat, saya teriak-teriak, saya loncat-loncat, saudara. Nyanyi praise saya, wah sungguh. Orang enggak tahu. Ketaatan membawa berkat. Ketaatan mengucap syukur dalam segala perkara membawa kesembuhan. Apa hubungannya coba saudara? Mengucap syukur dengan tangan saya tiba-tiba sembuh. Waktu habis disuntik, saya nyuntik pagi loh saudara. Sampai saya berangkat sore kebaktian jam 6 belum sembuh. Istilahnya orang bilang tetap sengkleh. Ya, tapi di sini Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Dia nyatakan saya ngalami. Begitu saya pegang mic, saya berkata, saudara, saya terima mujizat Tuhan. Nah tiba-tiba saya bisa angkatan saya gini, nggak ada yang tahu. Suami saya yang tahu, tadi datang sengkleh, pulang sembuh. Amin saudara. Hanya kalau ujian penyembahan, jangan juga sekedarnya. Karena Tuhan bisa bekerja di setiap waktu, setiap saat. Sakdek saknyet, ada yang terima tadi? Ada yang dapat ayatnya sakdek saknyet? Sakdek saknyetnya Tuhan, tiba-tiba intervensinya datang, mujizatnya datang, kairosnya datang dalam hidup kita. Kita akan terima blessing. Ya, ada lagi saudara, saya ngalami. Makanya kadang Tuhan izinkan kita ngalami sakit karena Dia mau menyatakan mujizatnya. Satu hari saya tidak bisa noleh leher saya, ya, leher saya tidak bisa noleh. Ya, ini ajaib lagi. Sekian sakit gitu. Terus saya berdoa, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, cari dulu saudara firman-Nya. Cari dulu Tuhannya. Itu artinya percaya kepada Dia dengan segenap hatimu. Jadi saya langsung sakit, Tuhan ini sakit kenapa? Saya bertobat, tanya Tuhan ini ada dosa apa? Kalau Dia tidak menyatakan apa-apa, saya mengucap syukur. Terus karena sudah mengalami peristiwa ke dokter, saya pikir apa? Ke dokter, betul enggak? Sudahlah, pilih cepetnya, besok mau ke dokter. Saya ngomong sama suami saya besok mau ke dokter. Saudara tahu, malam itu saya mimpi. Saya mimpi seperti persekutuan begini, ya. Tiba-tiba ada seseorang bawa seperti tadi keranjang, isinya kain putih, ya. Dan dia bagi, saya duduk di ujung sebelah sini, dia mulai bagi dari ujung sebelah sana.
Ketika bagi saya ujung sini, saya bisa melihat ini bukan dibagi satu tangan biasa. Saudara tahu, saya dari duduk sini belum sampai gilirannya, kan dia muter nih. Belum sampai gilirannya di sini, saya dari ujung sini saya lari ke sana. Saya minta duluan. Ketika saya terima sapu tangan itu, refleks saya letakkan di pundak saya yang sakit. Ini mimpi loh saudara. Mimpi gak bisa dibuat-buat. Ya, gak bisa dibuat-buat. Langsung ketika saya terima, saya tempelkan begini. Terus saya terbangun saudara. Pagi terbangun, saya ke kamar mandi, terus mau duduk sembahyang. Saya noleh kanan, noleh kiri loh. Kok sudah gak ada rasa apapun, sembuh total saudara. Pagi itu Tuhan mengajarkan kepada saya, hatimu yang mengejar, mencari aku, itu membuat mujizat terjadi dalam hidup. Dari ujung sini saya lari, gak usah tunggu giliran datang. Itu artinya cari, kejar. Saya duduknya di ujung sini loh, belum bagian saya untuk terima. Tapi ketika saya tahu, yaitu kebenaran yang kita ketahui akan membuat kita merdeka. Ketika saya tahu itu bukan orang biasa, ini bukan sapu tangan biasa, saya lari. Walaupun belum jatahnya, saya lari, saya kejar, saya minta dulu. Dan itu terjadi, saya mujizat. Besok paginya suami saya bilang, loh kamu tidak jadi ke dokter, tidak jadi, aku wis waras, sudah sembuh saya. Oh ajaib. Ya, jadi berbagai macam Tuhan izinkan saya mengalami. Supaya apa? Dia nyatakan mujizatnya. Bahwa Yesus yang kita sembah itu hidup. Jalan dengan Tuhan, saudara. Ya, jalan dengan Tuhan secara pribadi alami, saudara. Kalau saudara dengar kesaksian, ini menguatkan kita semua. Oh iya ya, kalau dia bisa mengalami, aku juga. Amin. Tidak pernah tersembunyi kuasa Allah. Kalau yang lain ditolong, malam ini aku juga ditolong Tuhan. Aku perlu ditolong Tuhan. Biar ini kita teriak kepada Tuhan. Malam ini tolong aku. Buat semua yang membutuhkan yang sedang membutuhkan terobosan yang dari Tuhan. Yang membutuhkan jamahan dari Tuhan. Yang membutuhkan mujizat. Yang membutuhkan jalan. Yang membutuhkan terobosan yang dari Tuhan. Datang kepada Tuhan Yesus. Dia pribadi yang hidup. Dia Tuhan yang hidup. Dia mau menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Amin saudara. Jadi alami. Hari-hari ini kejar Tuhan saudara. Ya, masuk surga tidak gandeng-gandengan. Tapi secara pribadi alami. Mungkin juga ada yang dapat itu. Masuk surga tidak gandeng-gandengan. Tapi pribadi lepas pribadi. Ya, alami saudara. Dan saudara akan melihat, oh yang diceritakan itu aku juga mengalami. Ya, oh yang disaksikan itu aku juga mengalami. Jadi pengalaman jalan dengan Tuhan akan membuat kita hidup makin dimerdekakan. Amin saudara, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan.